Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Samuel, pasal yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Kami percaya bahwa sukacita kami melimpah atas-Mu. Satu kerinduan kami mau dengar akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Oh, belum dibilang ya, bertemu lagi dengan pendeta Novel ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Samuel 22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin setiap kita tahu bahkan suka dengan lagu itu yang mengatakan dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu. Kalimat yang saya mau garis bawahi, lirik yang saya mau garis bawahi, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Luar biasa sekali lirik lagu itu dan sangat-sangat memberkati. Berseru memanggil namanya. Sebab apa? Yesus Tuhanmu hanya sejauh doa. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita juga mengantar kita kepada sebuah kekuatan yang mengatakan Tuhan mendengar seruan umatnya. Sebenarnya sederhana memahaminya. Sederhananya apa? Kalau iman kita mengatakan Tuhan mendengar seruan umatnya, Tuhan mendengarkan seruanmu, jawabannya, tindakannya adalah ya sudah, berseru saja, berseru. Dan berserulah selalu dalam kehidupan ini. Berseru kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan lain di dalam kehidupan kita. Berserulah. Bukankah itu juga nama minggu kita? Bahwa Tuhan mendengarkan, eksaudi. Maka saudaraku, berserulah kepada Tuhan. Dan imanilah bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Artinya kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, Tuhan itu dekat dengan kita. Cuma satu saja. Apa itu? Maukah kita berseru? Mau kita berseru-seru kepada Tuhan? Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dia menyanyikan nyanyian syukurnya karena Tuhan melepaskan dia dari cengkraman musuhnya dan dari cengkraman Saul.
Dan ini menjadi sebuah pujian yang luar biasa dari seorang yang bernama Daud. Kalau kita mau lebih dalam lagi memahami apa yang terjadi dengan diri seorang Daud ketika itu. Mazmur 17 ayat yang pertama sampai ayat 6 menyaksikan bagaimana beratnya pergumulan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, Raja Saul ketika itu, dan ingin membunuhnya dan ingin mencabut nyawanya. Tidak tanggung-tanggung. Bahkan Raja Saul menetapkan 3.000 orang untuk membunuh seorang Daud. Bisa kita membayangkan itu? Ketika ada orang mau membunuh nyamuk, lalu memberikan meriam atau memberikan bazoka untuk membunuh seekor nyamuk itu. Itu adalah gambaran kesukaran, itu adalah gambaran pergumulan yang begitu berat sekali. Artinya Daud ingin menerjemahkan buat setiap kita, mungkin pergumulan, mungkin situasi yang mendesakmu, yang menghimpitmu, atau yang mau menghantammu melebihi kekuatanmu. Bayangkan 3.000 banding 1 orang, Daud. Orang yang masih muda, orang yang tidak punya kekuatan secara serdadu, tentara atau apapun ketika itu. Tapi Raja Saul sampai-sampai menyuruh 3.000 orang untuk mencari dan membunuh Daud itu. Gambaran itu juga bisa kita lihat di dalam apa yang dikatakannya yang menjadi khotbah kita pada saat ini. Gambaran itu dikatakan, sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. No way out. Tidak ada jalan keluar. Kalau Daud berpikir tentang kekuatannya, kalau Daud berpikir mau bertindak dengan apa yang ada padanya, dipastikan Daud tidak akan mendapatkan solusi. Daud tidak akan memperoleh jalan keluar untuk masalah yang menghantam, untuk masalah yang menghimpitnya. Tapi Daud berbagi dengan kita saat ini. Tapi Daud berbagi, bersaksi, menyaksikan bahwa satu cara yang dia lakukan, apa itu? Dia berseru kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan. Dan dia mendapatkan kekuatan yang bersumber dari Tuhan itu. Firman Tuhan mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ketika aku dalam himpitan, ketika aku dalam kesusahan, aku berseru kepada Tuhan. Jawabannya, cukup berseru kepada Tuhan. Cukup nyatakan apa yang terjadi, apa yang engkau alami, dan bagaimana kepasrahanmu untuk berserah kepada Tuhan dalam setiap pergumulan yang engkau alami dalam kehidupan kita. Daud mengatakan, Daud berbagi, Daud bersaksi. Berserulah kepada Tuhan. Tapi cukupkah sampai di sana? Tidak. Berseru itu adalah doa yang aktif. Berseru itu adalah iman yang termeteraikan. Percaya yang sesungguhnya kepada tempat siapa kita berseru. Sama seperti ketika kita mau berobat, atau ketika kita mau berbagi, ketika kita mau curhat. Kita tidak akan curhat, kita tidak akan berobat kepada orang yang kita tidak anggap bisa memberi kekuatan, bahkan bisa memberi solusi akan pergumulan yang kita alami. Makanya kalau ada orang berbagi, mencari kekuatan, tapi justru dia lebih kuat dari apa yang dia cari, dipastikan dia tidak akan memiliki kekuatan itu. Dan iman itu yang ditunjukkan oleh seorang Daud
dengan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Bahkan ayat 3 lebih dalam lagi dia mengatakan, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Dan engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Itu adalah seruan yang dikuatkan oleh iman yang seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Ada iman percaya bahwa Yesuslah gunung batu, tempatnya berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, tempat pelarian, dan juru selamat di dalam kehidupannya. Artinya berseru itu bukan pasif, tapi ada iman yang menguasai. Ada seruan yang selalu dan selalu yang dibungkus oleh iman yang kuat, keyakinan yang kuat bahwa Yesus, bahwa Tuhanmu akan memberikan kekuatan di dalam kehidupanmu, akan menyelamatkan, akan menjadi tempat pelarian, akan menjadi benteng, menjadi batu, dan menjadi perisai dalam kehidupanmu. Maka dibutuhkan iman yang kuat di dalam situasi itu. Lalu saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seruan itu dicatatkan oleh firman Tuhan begitu luar biasa kekuatannya. Sama seperti ketika firman Tuhan menuliskan doa orang benar, sangat besar kuasanya. Dan ketika kita melihat lebih dalam kekayaan firman Tuhan, banyak sekali situasi ketika pribadi atau sekelompok orang berseru-seru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Dan bukan hanya mendengar, tapi menjawab dan memberikan solusi untuk seruan itu. Contoh yang pertama, kita bisa melihat bagaimana orang Israel berseru-seru, berteriak ketika mereka di perbudakan Mesir. Lalu firman Tuhan mencatatkan Allah mendengar seruan mereka dan memberikan janji kelepasan dan sebuah tanah perjanjian. Dan benar, mereka mendapatkan keselamatan itu. Keluaran 2 dan Keluaran 3 mengatakannya. Lalu contoh yang kedua di dalam seruannya, Hana berseru, berteriak, mengerang, menangis kepada Tuhan untuk minta seorang anak. Lalu Allah mengingat seruan doanya. Dan apa yang terjadi? Allah tidak hanya memberikan seorang anak, tetapi juga seorang nabi besar untuk Israel, yaitu Samuel. 1 Samuel 1 ayat 8-13 mengatakan. Dan kita mengingat yang ketiga, seruan dari Bartimeus, pengemis buta di Jeriko, yang berseru-seru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan Yesus berhenti berjalan. Dia menjumpai Bartimeus. Dia menanyakan, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Lalu Bartimeus mengatakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan kita melihat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Bartimeus disembuhkan. Bahkan Bartimeus juga diselamatkan. Artinya, bukan apa yang hanya dia serukan, yang dia minta, yang Tuhan berikan. Bahkan lebih dari apa yang dia minta, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Markus 10 ayat 46-52 menceritakannya dengan baik. Kalau saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, gimana Pak Pendeta agar seruan kita didengar Tuhan? Saya mencatatkan 6 hal. Banyak banget ya. 6 hal apa itu? Pertama, kenallah dirimu dan Tuhan itu dengan baik dan benar. Sebab ketika kita tidak mengenal Tuhan, maka tidak dimampukan kita untuk berseru kepadanya. Yang kedua, berserulah sepanjang waktu dan dalam keadaan apapun. Kalau Daud mengatakan benar, dalam kesesakan dia memanggil Tuhan. Tapi firman Tuhan ingin menegaskan, berserulah sepanjang waktu dan dalam keadaan apapun, suka dan duka. Ketiga, percayakan seruanmu
hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk sebuah keegoan, atau bukan seruan yang emosional. Yang keempat, pahami dan imani kita punya hak, kita punya kekuatan untuk berseru, tapi Tuhan juga punya hak dan berkuasa untuk membatalkan dan menolak seruanmu ketika itu tidak menjadi kesukaan bagi Tuhan. Yang kelima, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang keenam, puji dan selalulah berserah kepada Tuhan. Maka saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi itu akan menjadi jawaban terindah untuk setiap kita menyerukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dengan sebuah jaminan yang pasti bahwa Tuhan mendengar seruanmu. Lihat apa yang dikatakan ayat yang ke-7. Aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinga. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus. Lalu apa refleksi yang bisa kita petik? Saya buat seperti ini. Yang pertama, didengarkan itu sangat membahagiakan dan membuat hati setiap kita dilimpahi sukacita penuh. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika kita didengarkan ya. Ya belajarlah untuk lebih mendengar daripada ngomong. Setiap orang yang kau berikan telingamu untuknya, dia pasti sangat diberkati olehmu. Maka selalulah mendengar, dan didengarkan itu adalah sebuah kebahagiaan terindah. Yang kedua, berserulah dalam setiap detak jantungmu dengan iman percaya kepada Yesus saja. Yang ketiga, berseru kepada Tuhan itu sebab itulah napas orang percaya. Maka berserulah dalam setiap kesesakan, dalam setiap kegetiran dalam hidup ini. Firman Tuhan mengatakan Tuhan mendengar dan sampai ke telinganya. Yang terakhir, saya mengingat pengalaman teman yang mengatakan dia jauh lebih banyak ngomong. Masa dia banyakkan ngomong? Masa saya jadi pendengar saja? Ya nggak jadilah. Maka persahabatan itu tidak berlangsung lama. Sebab apa? Dia selalu banyak ngomong. Dia selalu pengen didengarkan. Akhirnya pertemanan tidak berlanjut. Itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi satu contoh nyata bahwa memang seruanmu didengarkan Tuhan. Dan Tuhanmu suka mendengarkan seruanmu. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami berseru-seru kepada Tuhan, sebab Tuhan akan mendengarkan. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.